Tak disangka, Fajar dan Fikri menemukan celah rahasia yang membuat kembar Taiwan runtuh, dan hasilnya memutar peta Malaysia Open 2026. Di arena Malaysia Open 2026, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri datang dengan catatan getir dan tekad menebus luka. Pasangan kembar Taiwan, Li Fangqi dan Li Fangzhen, sudah lama jadi duri. Apalagi ketika Fajar masih bersama Muhammad Rian Ardianto. Makanya, babak pertama ini terasa seperti ujian identitas. Apakah kombinasi baru Fajar Fikri benar-benar menemukan celah yang selama ini terkunci? Game pertama langsung menguji mental. Mereka sempat unggul, lalu terpeleset, hingga set awal lepas dengan skor 24-26. Di momen itu, kamera menangkap wajah Fajar yang mengerut, seolah berkata bahwa kesalahan sendiri tidak boleh mengulang cerita World Tour Finals. Ia bahkan mengakui pasangan Taiwan ini bukan yang biasa-biasa. Pertahanannya rapat dan pola aman mereka bikin rally panjang dan menguras napas. Namun justru disitulah titik baliknya. Fikri mengajak tenang, mengatur sabar, menahan bola berat menunggu lawan goyah sendiri. Game kedua jadi panggung perubahan. Alih-alih terburu-buru, mereka menjaga tempo, memancing kesalahan, dan hasilnya skor 21-4. Penonton terdiam karena dominasi itu terasa seperti membaca buku lawan. Celah yang dulu tertutup kini terbuka lebar. Game ketiga makin kejam, ketika rally-rally panjang membuat kembar Li kehilangan kesabaran, dan angka berhenti di 21-8. Fajar menyebut kemenangan ini seperti oksigen, karena awal tahun 2026 akhirnya memberi napas setelah kekeringan kemenangan. Ia juga menekankan bahwa lawan bermain aman, bukan sekedar power dan speed. Jadi jawabannya bukan adu cepat, melainkan akurasi. Fikri menambahkan, kesabaran di game kedua dan ketiga adalah kunci, karena kok terasa berat dan melambat setelah beberapa pukulan. Kalimatnya sederhana, tahan-tahan di lapangan, lalu biarkan lawan melakukan kesalahan sendiri, dan itulah resep menutup luka lama. Kemenangan ini juga mengangkat asa ganda putra Indonesia, karena tiket babak 16 besar akhirnya ada dua pasangan. Pasangan lain adalah Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani, yang memenangkan derby dengan skor 21-18. Mereka melanjutkan dengan set kedua 21-9, memperlihatkan bahwa regenerasi ganda putra masih bernyala. Namun sorotan tetap ke Fajar Fikri, karena duel berikutnya kembali lawan Taiwan, Chen Zirai dan Lin Yuche. Ini seperti serial yang berulang, seolah Malaysia Open 2026 menuntut mereka menaklukkan tembok yang sama lagi. Fajar sudah memberi sinyal fokus, recovery, stretching, hingga makan harus disiplin. Karena permainan tadi berjalan panjang dan menguras tubuh. Di sisi lain, lawan berikutnya punya karakter berbeda, jadi strategi sabar harus diracik ulang, tidak sekedar menunggu kesalahan. Yang menarik, kemenangan ini bukan sekedar skor, tetapi penegasan bahwa Fajar Fikri bisa membaca lawan yang bermain aman. Ketika game pertama lepas, banyak yang mengira trauma datang lagi, tetapi perubahan ritme membuat publik melihat versi baru mereka. Kata kunci yang terus muncul adalah sabar, dan sabar di sini bukan pasif, melainkan aktif mengarahkan rally. Fajar menggambarkan bagaimana kesalahan sendiri di awal justru jadi alarm, bahwa ketenangan harus dipasang seperti rem darurat. Fikri pun menunjukkan kematangan, tidak terpancing power, memilih menahan, lalu menyabet poin saat lawan kehabisan tenaga. Dari situ, skor sadis 1 digit di game kedua dan ketiga terasa logis, bukan keberuntungan, melainkan hasil rencana. Dan itulah mengapa narasi Malaysia Open 2026 berubah, dari bayang-bayang kegagalan menjadi momentum kebangkitan. Publik kini bertanya, apakah konsistensi ini bisa bertahan sampai laga-laga berat berikutnya, atau hanya kilatan awal tahun? Jawabannya mungkin muncul saat bertemu Chen dan Lin, dua pemain Taiwan yang lebih agresif tapi tetap cerdas dalam membaca ruang. Sementara Sabar dan Reza juga menantang Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Ki Dongju, duel yang menuntut energi ekstra. Dalam konteks besar, dua wakil di babak 16 besar memberi napas, namun beban harapan tetap di pundak Fajar Fikri. Mereka tahu publik menanti kisah penebusan, dan kemenangan atas kembar Li adalah prolog yang menggugah, bukan akhir cerita. Yang membuat kisah ini menarik, pasangan Taiwan tadi bermain sangat safe, namun justru pola itulah yang akhirnya dibaca habis. Fajar menyebut defense mereka rapat, tapi ketika ritme pelan, celah muncul dari kesabaran, bukan dari pukulan kencang. Pesan itu penting untuk semua penggemar. Kemenangan sering datang dari kontrol emosi, bukan hanya dari power and speed. Kini sorotan beralih ke latihan berikutnya, karena mereka tidak ingin kemenangan ini sekedar kejutan, melainkan dasar kepercayaan diri. Dan kalau kamu pikir ini cuma kisah satu pertandingan, lihat lagi, ini pertaruhan reputasi ganda putra Indonesia di tahun baru. Kita juga melihat bagaimana komunikasi mereka di lapangan lebih rapi, seolah ada kode baru yang mematikan kebiasaan lawan. Jadi, ketika skor akhir tertera, publik bukan hanya melihat angka, tetapi melihat strategi yang akhirnya cocok untuk pasangan baru. Apakah kisah ini akan berlanjut menjadi kejutan lebih besar di Malaysia Open 2026 atau justru ujian lebih berat? Satu hal jelas, Fajar dan Fikri telah menemukan celah, dan ketika celah itu terbuka, peta turnamen bisa berubah total. Di ruang ganti, mereka tahu kemenangan ini bukan hadiah, melainkan hasil membaca pola safe, mengubah tempo, dan menahan ego menyerang. Maka, publik tinggal menunggu apakah celah itu akan terus mereka manfaatkan saat tekanan memuncak dan sorotan Malaysia Open makin menyala.
Siapa sangka, Drawing Malaysia Open 2026 langsung mempertemukan dua ganda putra Indonesia, membuat satu mimpi runtuh sejak hari pertama. Drawing Malaysia Open 2026 meledak sejak awal karena ganda putra Indonesia saling bertemu, membuat satu tempat di babak berikutnya langsung terbakar. Benar, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani harus berhadapan dengan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin di babak pertama. Duel ini terasa seperti film laga. Satu pasangan wajib pulang lebih cepat, padahal mereka baru saja memanaskan musim dengan kepercayaan diri tinggi. Sabar dan Reza membawa aura juara setelah emas SEA Games 2025 di Thailand. Jadi mereka datang dengan tekanan dan ekspektasi besar. Tapi Raymond dan Joaquin tidak sekedar penggembira. Mereka datang dengan progres tajam di akhir musim lalu dan membawa semangat debut Super 1000. Itu yang membuat pertandingan ini jadi perang saraf. Karena debut di level tertinggi sering melahirkan kejutan yang tidak terduga. Lokasinya pun menambah tensi. Axiata Arena di Kuala Lumpur pada 6-11 Januari selalu menghadirkan atmosfer yang menggigit. Bayangkan, satu pasangan Indonesia harus tersingkir di arena yang sama ketika publik menunggu banyak cerita besar dari Malaysia Open. Selain aspek teknis, ada drama psikologis. Sebab dua pasangan ini saling mengenal pola permainan. Jadi rahasia kecil bisa berubah jadi jebakan. Penonton akan melihat rally panjang dan perang servis, karena perebutan inisiatif di ganda putra Indonesia biasanya ditentukan oleh detail kecil. Di sisi lain, ada pasangan unggulan ke-6, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, yang jadi sorotan karena proyek baru mereka. Mereka langsung ditantang Fang Chihli dan Fang Zhenli dari Taiwan. Pertemuan pertama yang bisa jadi panggung pembuktian. Fajar punya modal memori manis saat masih bersama Muhammad Rian Ardianto. 5 kemenangan dari 7 pertemuan melawan duet Taiwan itu. Namun chemistry baru dengan Fikri tetap diuji, karena lawan yang sama bisa terasa berbeda saat pasangan berubah. Malaysia Open 2026 jadi ajang untuk menilai konsistensi Fajar dan Fikri di turnamen papan atas level BWF World Tour. Jika mereka stabil, harapan ganda putra Indonesia tidak hanya hidup, tapi bisa menjadi pemburu gelar yang nyata. Kemenangan di babak awal akan memberi mereka ruang bernapas, tetapi kegagalan bisa membuka keraguan tentang arah proyek duet baru. Banyak mata menilai apakah gaya agresif Fajar sejalan dengan ketenangan Fikri, terutama saat lawan memancing drive cepat. Jangan lupakan sektor lain. Jonathan Christie menantang Lee Chiahao, laga yang menguji ketenangan sejak ronde pertama. Lalu Alwi Farhan langsung menabrak unggulan ke-7 Alex Lanier dari Prancis, ujian yang berat untuk pemain muda. Ada juga Putri Kusumawardani di tunggal putri, membawa harapan besar sendirian yang seringkali menjadi beban ganda. Di ganda putri ada Febriana Dwi Puji Kusuma dan Maelisa Trias Pustitasari. Mereka perlu momentum untuk mencuri perhatian. Ganda campuran membawa dua pasangan, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, serta Marwan Faza dan Haisha Salsabila Putri Pranata. Namun fokus publik tetap pada ganda putra Indonesia, karena sejarah Malaysia Open selalu menempatkan sektor ini di pusat drama. Terakhir kali Indonesia juara di sini adalah edisi 2023. Saat Fajar dan Rian menjinakkan Liang Weikeng dan Wang Chang. Kemenangan itu menciptakan bayang-bayang yang menekan generasi berikutnya, seolah gelar itu harus kembali secepat mungkin. Itulah mengapa duel Sabar dan Reza melawan Raymond dan Joaquin terasa seperti final kecil, walau baru babak pertama. Ada sisi emosional lain, karena mereka sering latihan bersama dan tahu kebiasaan sederhana, dari penempatan bola pertama sampai pola menerima servis yang paling nyaman bagi masing-masing pemain. Justru kedekatan itu bisa membuat ragu sesaat, sebab menekan teman sendiri bukan hal mudah. Namun tiket menuju babak berikutnya menuntut keputusan tegas di lapangan dengan tekanan publik besar. Sementara itu, jadwal padat awal tahun membuat setiap poin terasa mahal, karena turnamen ini adalah Super 1000 yang menentukan arah peringkat dan menjaga kepercayaan diri para pemain muda. Tak heran jika sorotan kamera akan mengikuti ekspresi mereka setiap rally, mencari tanda kecil apakah dominasi lama bertahan atau era baru dimulai di panggung Malaysia Open bergengsi ini. Satu pihak membawa status juara multi-ajang, pihak lain membawa energi kebangkitan dan rasa lapar untuk mengukir nama. Bahkan strategi pelatih bisa terlihat jelas.
Apakah mereka mengandalkan serangan depan net atau menunggu kesalahan lawan di area belakang? Pertarungan ini akan menguji ketahanan mental, karena siapapun yang kalah harus menelan kenyataan pulang cepat dari turnamen impian. Saya membayangkan rally panjang, tekanan servis, dan pertukaran drive yang sangat rapat, karena mereka saling mengenal gaya sendiri. Pertanyaannya, apakah pengalaman besar akan menundukkan keberanian debutan atau justru debutan yang membuat sejarah baru? Apapun hasilnya, Malaysia Open 2026 membuka cerita dengan konflik internal, bukan hanya lawan dari luar negeri. Dan ketika ganda putra Indonesia saling sikut sejak awal, kita tahu turnamen ini akan bergerak liar sampai babak terakhir.